الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قبله التحريك أو ألف محررkan torofan fal ba'du birraumi sahala. Bait ke-252. Wama qablahu tahriku wama qablahu tahriku aw alifun muharrakan tarafan fal ba'du birraumi sahala. Wama dan huruf hamzah qablahu yang sebelumnya itu at-tahriku adalah hamzah yang berharokat. Wama qablahu dan huruf hamzah qablahu yang sebelum hamzah itu at-tahriku ada huruf yang berharokat, aw alifun muhar atau ada berupa sebelum hamzah itu ya, maka hamzah yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat atau alifun, hurufnya itu huruf alif. Jadi ada yang berharokat, jadi sebelum hamzah ada huruf yang berharokat, ada juga yang berupa alif. Muharrakan hal keadaan hamzah itu muharrakan, berharokat. Hamzah itu berharokat. Torofan itu adanya berarti yang terletak di ujung, torof di ujung. Fal ba'du maka sebagian ahlul ada, sebagian ulama ya, birraumi sahala, membaca dengan raum sahala disertai tashil. Jadi tashil birraum gitu. Al-lughatu wal ma'na. Al-lughatu cara bahasa wal ma'na dan makna. Wama dan huruf ma pada kalimat wama qablahu tahrik, ma kalimat ma itu ismu mausulin mubtadaun, isim mausul menjadi mubtada. Jadi wama dan bermula huruf hamzah gitu maksudnya. Wal muradu bihi yang dimaksud bihi dengan kalimat ma tadi al hamzu, yaitu hamzah dan bermula huruf hamzah gitu. Bermula hamzah qablahu yang sebelumnya at-tahriku huruf berharokat, aw alifun atau huruf sebelumnya huruf alif muharrakan yang keadaannya itu hamzahnya itu berharokat, torofan adanya di ujung. Fal ba'du maka sebagian ulama membaca birraumi sahala, yaitu tasil ma'ar raum. Wa qablahu tahriku, qablahu at-tahriku sebelum hamzah itu at-tahriku ada huruf berharokat. Itu jadi apa? Jumlatun, jadi jumlah di situ. Waqa'at silatal mausuli yang terletak jumlah tersebut sebagai silah mausul ya, au alifun atau alifnya itu apa di situ atau berupa alif ya, berupa alif. Atfun ala tahrik, jadi alifun di sini adalah menjadi atop daripada kalimat at-tahriku gitu. Fihi qablahu at-tahriku au alifun, jadi alifun di sini kedudukannya sebagai atop. Dari mana atopnya? Atop dari at-tahrik gitu. Wa muharrakan torofan, dan lafaz muharrakan torofan itu dua-duanya halani, dua-duanya sebagai hal keadaannya itu berharokat. Torofan hal keadaannya ada di ujung kalimat gitu. Halani minal ha'i fi qablahu fi qablihi, pada kalimat qablah tadi dia daripada ha pada kalimat qablahu. Jadi hu-nya itu halani minal ha. Jadi dua-duanya sebagai hal daripada ha tadi.
fi qablihi pada lafaz qabla, wa ma qablahu tahriku al-aidu ala ma, ya qablahu di sini hu-nya kembali ke mana? Hu-nya ya kan, wa ma qablahu tahriku au alifun muhar, itu qablahu hu-nya aidnya ke mana? Al-aidatu ala ma, jadi aidnya kembali kepada ma, ya qablahu kembali kepada ma, hu-nya itu maksudnya hu domir tadi itu, ya domir ha tadi kembali kepada ma, ma-nya itu apa? Ma-nya itu adalah huruf hamzah. Fal ba'du, maka sebagian ulama, fal ba'du itu jadi apa? Mubtadaun, kedudukannya sebagai mubtada, maka bermula sebagian ulama. Wal jumlatu sahala, jumlah daripada lafaz sahala itu khobaru, khobarnya. Sahala itu jumlah, ya sahala jumlah, ya jumlahnya sebagai apa? Dia kedudukannya sebagai jumlah apa? Jumlah daripada lafaz sahala sebagai apa? Khobaruhu, khobarnya. Khobar dari mana? Dari fal ba'du. Fal ba'du mubtada, khobarnya sahala. Wal jumlatu khobarul mausul, dan jumlah lafaz sahala itu khobarnya khobar mausul. Wa dakhalatil fa'u, dan masuk di situ al fa'u fa fi khobarihi, ya fi khobarihi pada khobarnya, untuk apa? Li subhihi bis syarti, untuk menyerupainya dengan syarat, fil umumi dalam keumuman. Wa maf'ulu sahala, maf'ul lafaz sahala dari mana? Mahdhufun tak. Jadi maf'ul sahala itu kan fi'il fa'il. Jadi sahala di situ kan dia kedudukannya sebagai khobar. Khobarnya di situ berarti ada, kalau ada khobar apa? Ada khobarnya, itu khobar di situ adalah khobarnya dari lafaz mubtada. Fal ba'du itu lafaz mubtada, sahala itu jumlah. Jumlahnya sebagai khobar. Nah, karena itu dia sahala itu dia adalah fi'il, maka kan di situ ada maf'ul lafaz sahala mana? Maf'ul lafaz sahala adalah mahdhufun, yaitu dibuang maf'ulnya. Takdiruhu, takdirnya mana? Sahalahu, sahala fi'il fa'il, hu maf'ul. Ai, hu-nya kemana kembalinya? Ai al hamzah, yaitu lafaz hamzah. Wal ba'u, dan lafaz ba dan huruf ba fi birraum, pada lafaz birraumi sahala, ba-nya itu birraumi ba, itu lil mulabisati, lil mulabisati atau lil malabisati mulabisati. Apa itu? Untuk apa? Lil mulabisa, kita melekat. Wal jaru wal majrur, jar dan majrur. Mana jar majrur? Ba huruf jar, rum majrur bil ba. Jar dan majrur muta'alliqun, dia berhubungan bimahdhufin, dengan kalimat yang dibuang, halun min fa'ilin, hal daripada fa'il sahala, wa huwa, yaitu ad-dhamirul mustatir, ya ar-raji ilal ba'd. Jadi apa namanya, sahala itu ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu apa dari fa'ilnya? Fa'il itu adalah huwa ad-dhamirul mustatirur raji'u ilal ba'di. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir, kembali kepada al-ba'd. Au minal maf'ulil mahdhuf, atau dia juga bisa kembali kepada maf'ul yang dibuang. Wa takdirul bait, takdir baitnya gimana? Asalnya bait itu gimana? Wal hamzul ladzi waqa'a qablahu, dan hamzah yang terletak qablahu sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum hamzah. Apa sebelum hamzah? At-tahriku, yaitu huruf yang berharokat. Au waqa'a, atau terletak qablahu sebelumnya berupa apa? Alifun. Sebelum huruf hamzah berupa apa? Alifun, yaitu berupa alif. Hala kauni hadal hamzi, hal keadaan hamzah ini muharrokan, berharokat. Hal keadaan hamzahnya tadi berharokat, jadi hamzahnya berharokat. Terletak di mana? Waqi'an fi tarfil kalimah, hamzah yang berharokat itu terletak fi tarfil kalimah, ada di ujung kalimat. Fa ba'du ahlil adai, maka sebagian ahlul ada sahalahu, dia membaca tashil. Tashil, apa yang dibaca tashil? Hu, hamzahnya ini baca tashil. Hala kauni hadal ba'di, hal keadaan sebagian ini mutalabbisan birraumi, melekat dengan raum. Ai atiyan bihi, maksudnya mendatangkan. Atiyan itu mendatangkan, bihi dengan raum, muhaqqaqan, artinya muhaqqaqan lahu, yaitu itu cara yang paling pasti, cara pasti, itu cara pasti lahu bagi al-ba'd, bagi sebagian ulama. Aw hala kauni hadzal hamzi, atau hal keadaan hamzah ini mutalabbisan birraum, melekat dengan raum, musahiban lahu, yaitu artinya musahiban yang disertai dengan lahu bagi hamzah.
Taqaddama annal hamzal mutatarrifa, telah berlalu bahwasanya hamzah mutatarrifa, hamzah yang ada di ujung, al mutaharriku yang berharokat, al musakkana yang apa? Al musakkana, apa musakkana? Annal hamzal mutatarrifa al mutaharrika al musakkana, gitu. Bahwa hamzah al mutatarrifa, hamzah yang annal hamzal mutatarrifa, hamzah yang terletak di ujung kalimat, al mutaharrika yang berharokat, al musakkana yang sukun, indal waqfi ketika diwaqafkan, idza waqa'a ba'da harfin mutaharrikin, apabila terletak sesudah huruf yang berharokat, fa innahu, maka sesungguhnya hamzah tersebut yubdilu, dibaca ibdal. Baca ibdalnya dengan apa? Harfa maddin, dibaca ibdal dengan huruf mad. Huruf madnya bagaimana? Min jinsi harokati ma qablahu, dari jenis harokat huruf sebelum, dari harokat huruf sebelumnya. Fayub dalu alifan badal fathi, maka dibaca ibdal, ya, hamzah tersebut menjadi alif ba'dal fathi, sesudah huruf yang berharokat fathah. Wayaan, dan dibaca ibdal, ya, hamzah tersebut menjadi ya ba'dal kasri, sesudah huruf berbaris kasrah. Wawawan, dan dibaca ibdal, huruf hamzah tersebut menjadi apa? Menjadi wau ba'dad dhammi, kalau dia terletak sesudah dhammah. Wa hadzal hukmu, hukum ini katanya makhudun, diambil min qaulihi sabiq, min qaulihi as-sabiq, artinya dari ucapan nazim, as-sabiq artinya yang telah lalu. Bagaimana tuh ucapan apa namanya, ucapan nazim? Fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkanan wa man qablahu tahrikuhu qad tanazzula. Fa'abdilhu artinya ibdalkan huruf hamzah, anhu daripada huruf hamzah, menjadi apa? Harfa maddin, menjadi huruf mad. Huruf mad yang sejenis harokat sebelum hamzah. Musakkanan, musakkanan tuh dia artinya bacanya dibaca sukun, ya. Wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzula, dan dari huruf sebelumnya, dan dari sebelumnya ada huruf apa? Tahriku, ada huruf yang berharokat, qad tanazzula, cara itu diturunkan. Jadi jika sebelum hamzah ada huruf yang berharokat, bahasanya begitu, sebelum hamzah ada huruf yang berharokat, qad tanazzula, sungguh cara itu diturunkan. Jadi pembahasan kita yang sekarang kita bahas itu, kalimat fa'abdilhu anhu harfa madin musakanan, itu sesuai dengan bait 236, tulis di bawah gitu, bait 236, nanti udah dipelajari itu yang 236. Al-bait itu bait 236. Wa idza waqa'a ba'da alifin, bagaimana kalau tadi kan huruf hamzah yang terletak sebelumnya sebelum huruf apa namanya, terletak sesudah huruf yang berharokat, itu tadi yang berharokat, ya, maka dibaca ibdal dengan huruf mad. Kalau ini sekarang wa idza waqa'a ba'da alifin, dan apabila terletak hamzah tersebut, ya, sesudah alif. Bagaimana kalau itu hamzah terletak sesudah alif? Ada alif dulu baru hamzah. Fa innahu yubdilu alifan, maka dibaca ibdal alifnya. Wa hadzal hukmu, hukum ini ma'khudun min qaulihi, hukum ini diambil dari baitnya. Bait apa? Min qaul, daripada ucapan nazim, wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu. Tuh. Wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu. Bait berapa itu? Bait 239. Catat di situ. Bait 239. Tinggal dicatat nanti. Wa yubdiluhu, dibaca ibdal, ya, menjadi huruf ibdalnya apa? Menjadi huruf alif, ya, ya, dibaca ibdal menjadi huruf alif. Apa? Huruf hamzah yang ada di ujung dibaca qasar atau dibaca mad. Kan terusannya gini, wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu wa yaksuru aw yamdi alal madi atwala, itu bait 239. Nanti bisa dilihat, ya. Nah, wa qad sabaqa, dan sungguh telah berlalu apa? Syarhu hadza, penjelasan ini, kulluhu, semuanya, mustaufan fi maudhi'i, disempurnakan fi maudhi'i, pada tempatnya. Jadi penjelasan hukum ini itu disesuaikan atau disempurnakan di
di dalam maudhi'nya, tempatnya, tempat judulnya. Wa qad dalla hadzal baitu, dan sungguh telah menunjukkan apa hadzal baitu, yaitu bait ini, ala anna fi hadzal hamzi, bahwasanya dalam hamzah ini wajhan, ada cara, akhara, yaitu ada cara lain. Cara lainnya selain bait yang didahului oleh huruf harokat, dahului oleh huruf alif, ada. Kalau itu kan dibaca ibdal, ya, dibaca ibdal. Kalau dia hurufnya sebelumnya berharokat, baca ibdal dengan huruf mad yang sejenis, ya, sejenis dan huruf sebelumnya. Kalau didahului oleh huruf alif, baca dengan ibdal. Ibdalnya dengan apa? Ibdalnya dengan alif. Nah, ternyata wa huwa anna ba'dha ahlil adai, dan bahwasanya sebagian ahlul ada sahalahu birraum, ada yang membaca hamzah yang ada di ujung yang berharokat, yang dibaca sukun karena mewaqaf, maka Imam Hamzah dan Imam Hisham membaca sahalahu birraum, maka dia membaca tashil ma'ar raum atau tashil birraum. Ntar saya jelasin ya, ini baru terjemahnya aja dulu. Wa inna masytarata, dan sesungguhnya mensyaratkan nazim fit tashili, bahwa dalam tashil itu ayyakuna musahiban liraum, tashil tapi disertai dengan raum. Jadi bukan tashil to, tapi tashil bersama raum, cara bacanya tuh. Li'annal waqfa, karena bahwasanya wakaf bitasil dengan tasil wahdahu saja. Kalau dia wakafnya pakai tasil saja, itu apa? Yuqdi, itu yuqdo ya. Yuqdo artinya, yuqdo itu artinya apa? Itu dapat membawa ilal waqfi, dengan membawa kepada wakaf bil harokatil kamilah. Kalau dia cuma baca tashil doang, maka akan membawa kepada wakaf dengan harokat yang sempurna. Wal waqfu bil harokatil kamilati, dan wakaf dengan harokat yang sempurna, la tusiguhu, tidak akan terbentuk qawaidul qiraah, pada apa, tidak akan terbentuk apa yang tidak terbentuk kaidah-kaidah qiraatnya, nggak bisa kalau dia wakaf dengan tashil saja. Tapi kalau dia tashil dengan rom, nah itu baru boleh, bisa. Sekarang fal waqfu bitashili wahdahu, dia wakaf fal waqfu bitashili, dia wakaf dengan tashil saja, la tusiguhu, tidak akan terbentuk, ya, tidak akan terbentuk hu, akan tashil tadi, qawaidal qiraah, akan qawaid atau kaidah-kaidah qiraat. Idzan, karena la budda, tidak boleh tidak, ayyakuna tashilu, bahwasanya tashil di situ musahiban liraum, tashil tapi disertai, musahiban artinya disertai liraumi, dengan raum atau kepada raum. Wala yajuzu, dan tidak boleh hadzal wajhu, cara ini tidak boleh. Kenapa cara ini tidak boleh? Kalau cara tashil saja nggak boleh. Kenapa nggak boleh? La yajuzu, tidak boleh hadzal wajhu, cara ini, wa huwa at-tashilu birraum, dengan tashil birraum, illa idza kana al-hamzu, apabila kana hadzal hamzu, apabila adalah hamzah ini mahallan lirraum, layak untuk dibaca raum, bi ayyakuna marfu'an, bahwa dia berbaris rafa, au majruron, atau dia berbaris majrur. Karena kalau raum itu dia ropa, bisa nggak? Raum nggak bisa kalau dia ropa. Doma raum nggak bisa dipakai. Atau misalnya raum kalau fathah boleh nggak? Nggak bisa. Raum bisa dipakai kalau dia baris doma atau baris kasroh, itu raum. Kalau fathah nggak bisa baca raum, gitu ya. Nanti ini masih belum jelas, ntar saya jelasin. Fa illam yakun mahallan liraum, maka jika tidak ada mahallan liraum, yaitu layak untuk dibaca dengan raum, bi an kana mansuban, ya, jadi tidak boleh dibaca dengan raum bi an kana mansuban kalau hamzah tersebut berbaris nasab atau fathah. Fala yajuzu, maka tidak boleh fihi hadzal wajhu, di dalamnya dengan cara ini. Kenapa cara itu nggak boleh? Karena baris fathah itu tidak boleh buat raum. Bal yata'ayyanu fil ibdal, tetapi yata'ayyanu secara pasti fihi, di dalam wajah itu al ibdal, bacanya ibdal saja. Wan nadhimu, dan nadhim lam yuqayyidhu, tidak mengikat hu kepada hamzah, bihada istinadan, dengan
bersandar kepada ini lima huwa ma'lumun, karena dia itu sudah diketahui, sudah maklum min madhahibil qurra, dari madhab-madhab qiraat. Jadi artinya cara kalau dia raum tidak boleh fathah itu sudah tahu semua, imam qiraat sudah tahu, itu madhab qiraat sudah tahu, sudah menjadi maklum. Anna rauma, bahwasanya raum la yadkhulul mansuba, tidak bisa masuk kepada nasab, tidak bisa, pada fathah nggak bisa. Kama lam yuqaidu, sebagaimana lam yuqaidu tidak mengikat yahu akan raum tadi fi qaulihi wa asmim wa rumpima siwamu tabad. Itu Pak, perhatikan yang kemarin bait 250, wa asmim wa rumpima siwamu tabaddilin biha arfa maddin wa arifil baba mahfila. Itu udah saya jelasin minggu yang lalu. Baitnya bait berapa? Bait 250. Wa asmim wa rum fi ghairi ba'in, ya, wa asmim wa rum, baca ismam dan dibaca rum fi ghairi ba'in, ya. Itu bait berapa? Bait 155. Tulis bait 155, itu babnya bab idgham kabir. Di bawahnya tulis baitnya bait 155, babnya bab idgham kabir. Istinadan, karena berpegang lima dzukira, pada apa yang disebutkan tadi. Sekarang terakhir, wa khulasatul qauli, ringkasan qaul, ringkasan materi, ringkasan ucapan. Anna fi hadan naui, bahwasanya macam ini minal hamzi, termasuk dari hamzah, indal waqfi, ketika dia berwakaf, alaihi, atasnya, atas hamzah, ya, li hamzata, bagi Imam Hamzah, wa Hisham, dan bagi Imam Hisham, itu wajhaini, dua cara. Jadi gini, hamzah yang berharokat, ya, hamzah yang ada di ujung kalimat, dia juga berharokat, dibaca sukun karena dia mau berwakaf, maka Imam Hamzah dan Imam Kisai, Imam Hamzah dan Imam Hisham, itu Hamzah dan Hisham itu punya dua cara. Wajhaini, punya dua cara. Cara pertama gimana? Awal cara pertama, al ibdalu harfu maddin alifan, membaca ibdal huruf, membaca ibdal, ya, membaca ibdal. Ibdal apa? Ibdal hamzah menjadi huruf mad, ya, alifan, alif, awyaan atau ya, awawan atau au, fima qablahu harfun mutaharikun, pada hamzah yang sebelumnya ada huruf yang berharokat. Jadi ibdalnya pakai huruf mad. Huruf madnya bisa alif, bisa waw, bisa iya. Wal ibdalu alifan, yang kedua, yang dibaca ibdal alif. Kenapa? Fima qablahu alifun, pada hamzah yang sebelumnya ada alif, baca ibdal alif. Itu cara pertama. Cara kedua, at-tasilu baina birraumi fihima, membaca tasil baina disertai dengan raum. Tasil birraum, baina tadi. Tasil baina birraum fihima, pada keduanya. Wala tunafi, dan tidak saling menafikan, baina hadzal baiti, di antara bait ini, wa baina qaulihi, dan di antara ucapan nazim fil baiti sabiq, pada bait yang lalu. Wa asmim warum, wa asmim bait 250 yang udah kemarin tuh. Wa asmim warum bima siwa mutabaddilin, itu bait 250. Fa inna dzalikal bait, maka bait ini, fa inna dzalikal baita, maka bait ini, bait itu, wa asmim warum dalla ala man'i dukhulir raumi wal ismam, menunjukkan tercegah masuknya raum, tercegah masuknya ismam, fi hadal hamzi, pada hamzah ini. Kalau bagaimana? Fi hali ibdalihi harfi maddin, pada hal keadaan hamzah, pada hal mengibdalkan hamzah menjadi huruf mad. Kalau jadi huruf mad, maka nggak terlarang dibaca masuknya raum dan ismam. Wa hadza la yunafi, dan ini la yunafi, tidak saling menafikan, jawazu dukhulir raum, boleh masuk raum, fihi, pada hamzah, fi halit tashilihi baina, pada hal keadaannya tashil baina. Wa hadza madall alaihi qauluhu, dan ini adalah yang menunjukkan atasnya qauluhu bait, wa ma qablahu tahriku, dan al bait. Taruh sini. Nah, kita coba dari bait ini kita masuk penjelasannya,
Yang pertama, ada pulpen. Nah, sini. Saya coba ya, kita telah jelaskan dulu supaya paham. Baik. Kita coba. Ini baitnya ya. Baitnya wa ma qablahu tahrik. Ini baitnya nih. Wa ma qablahu tahriku. Wa ma wa ma qablahu tahri au alifun au alifun muhar rokan toropan fal ba'du birraumi ba'du birraumi sah hala. Lihat sini. Ini baitnya keberapa? Bait ke-252 ya. Bait Bait Syatibi ya. Bait ke-252. Ini wa ma qablahu dan ma hamzah. Hamzah qablahu yang sebelumnya at-tahrik, ada huruf yang berharokat. Au alifun atau hamzah yang sebelumnya berupa alif. Jadi ada dua nih, ada dua. Ada hamzah, tapi sebelum hamzah ada huruf berharokat. Atau ada hamzah, sebelum hamzah ada huruf alif. Muharrokan, artinya muharrokan di sini adalah yang keadaan hamzah tersebut hamzahnya keadaannya bagaimana? Hamzahnya berharokat. Berharokat itu berarti apa? Hamzahnya berharokat. Toropan adanya di ujung. Fal ba'du maka ulama ahlul ada birraum, dia membaca dengan raum sahala. Tashil birraum. Itu cara bacanya. Sebagian ahlul ada membaca dengan tashil birraum. Saya ulangi lagi, coba Abdul Muiz terjemahin bait ini. Wa ma qablahu tahriku au alifun muharrakan tarafan fal ba'du birraumi sahala. Coba terjemahkan. Terjemahkan dulu. Ya. Wa ma qablahu tahriku, dan sebelum huruf hamzah, wa ma Dan huruf hamzah dan huruf hamzah qablahu sebelumnya. Huruf hamzah. Ini hu-nya kembali ke ma. Sebelum huruf dan huruf hamzah qablahu, yang sebelum hamzah huruf hamzah ada huruf at-tahriku, ada huruf yang berharokat, au alifun atau ada huruf alif mutaharrokat, muharrokan halnya berharokat, hamzahnya berharokat,
torofan yang ada di ujung kalimat. Kalimat. Falba'du maka sebagian ahlul ada birawi sahalat, cara membacanya yaitu dengan tasjil birawi. Oke, baik. Nah, sekarang kita pakai begini ya. Kita pakai al-hamzu al-mutatarrifu. Kebaca nggak? Baca nggak? Al-hamzu al-mutatarrifu al-mutaharriku. Al-musakkanu. Indal waqfi. Dah. Hamzah al-mutatarrifu. Apa al-mutatarrifu? Yang ada di ujung kalimat. Al-mutaharriku, yang berharokat. Al-musakkanu, yang sukun. Kenapa sukun? Karena dibaca ketika waqaf maka disukunkan. Yang sukun ketika berwaqaf. Maka ini rumusnya nih. Kita lagi belajar apa? Belajar tentang huruf hamzah. Yang huruf hamzah ini adanya di ujung kalimat, yang berharokat, yang dibaca sukun ketika dia berwaqaf. Bagaimana caranya? Di sini pertama, hamzah tersebut saya kasih bagan aja ya. Pertama, terletak, pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa waqa'a. Kesimpulan dari kitab itu, waqa'a ba'da harfin mutaharrikin. Waqa'a ba'da harfin mutaharrikin. Fa innahu maka sesungguhnya yubdilu membaca ibdal, yubdilu membaca ibdal ya, hamzah, Imam Hamzah harfa maddin menjadi huruf mad, jadi huruf mad. Min jinsi, tapi huruf madnya dari mana? Min jinsi. Min jinsi harokatihi. Kemari ya tulisannya ya. Min jinsi harokatihi. Harokatihi ma qablahu. Ma qablahu. Nih gini. Pertama, hamzah yang terletak di ujung kalimat yang berharokat dan sukun ketika berwaqaf itu terletak sesudah huruf yang berharokat. Hamzah itu terletak sesudah huruf yang berharokat. Bagaimana kalau dia terletak sesudah huruf yang berharokat? Maka sesungguhnya dibaca ibdal. Apa yang dibaca ibdal? Hamzahnya dibaca ibdal. Menjadi huruf apa? Menjadi huruf mad. Huruf madnya gimana? Dari jenis harokat huruf sebelumnya. Contoh ya. Contoh nih misalnya yubdi'u, tuh contoh yang pertama. Contoh kedua, likullim ri'in. Terus ta'u. Bagaimana cara bacanya tadi? Lihat. Hamzah, ini hamzah nih. Terletak di ujung kalimat.
dia berharokat. Nih, hamzah nih terletak di ujung kalimat. Ini ujung kalimat. Berharokat, rokatnya domah. Musakan dibaca sukun. Indal wafi ketika wakaf. Jadi hamzah ini didahului oleh apa? Oleh huruf yang berharokat. Harokatnya apa? Kasroh. Ya. Ini juga sama. Hamzah didahului oleh huruf berharokat. Harokatnya apa? Kasroh. Hamzah jadi di ujung kalimat didahului huruf berharokat. Harokatnya apa? Fathah. Bagaimana cara Imam Hamzah membacanya? Ya. Maka dia baca dengan ibdal. Ibdal menjadi huruf mad. Jadi yubdi'u dibaca ini u domah didahului oleh baris kas, maka hamzahnya itu diibdal. Diibdal itu berarti apa? Diganti dengan apa? Diganti dengan ya. Ini berarti hilang. Karena asalnya begini nih. Gitu tuh. Ya kan? Ini cuma rumah hamzah doang ini. Nah, ini diganti menjadi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena disesuaikan min jinsi harokatihi ma qablahu. Karena jenis harokat sebelumnya itu baris kas. Kalau kasro maka di sininya huruf ya. Kalau domah maka berarti kalau domah baris apa? Waw. Kalau fathah maka alif. Begitu, paham tak? Paham? Berarti kalau begitu bacanya ketika diwakafkan indal waqfi yubdi'u maka menjadi diibdalkan menjadi yubdi. Kalau wakaf yubdi'u bacanya yubdi. Likul limri'in dibaca likul limri. Tuh. Ini hapus. Hamzahnya hilang. Jadi ya nih. Likul limri. Asalnya likul limri'in. Tafta'u baca gimana Latif? Tafta. Rojak baca. Rojak baca apa, Jak? Tafta'u baca gimana? Tafta'u. Ayo. Nih rumah hamzahnya buang. Tuh. Rumah hamzahnya buang. Jadi ini dibuang nih hamzahnya. Jadi apa? Paham? Nah, berarti kalau begitu untuk yang pertama, cara pertama apabila hamzah itu ada di ujung kalimat dia berharokat. Nih hamzahnya yubdi'u di ujung kalimat berharokat. Maka dia cara baca hamzah mewakafkan ketika berwakaf dibaca sukun. Tapi cara baca gimana? Dibaca ibdal, hamzahnya dibaca ibdal menjadi huruf mad. Tapi huruf madnya dari jenis harokat huruf sebelum yubdi'u bacanya yub. Likul limri'in bacanya likul limri. Gitu caranya, paham? Itu cara pertama. Ini yang sebelumnya hurufnya sebelum hamzah adalah huruf yang berharokat. Sekarang yang kedua. Ya. Ya. Ini bacanya tapta. Ya kan? Gitu, tapta. Nah, sekarang yang kedua. Wa idza waqa'a. Tuh. Wa idza waqa'a. Ini habis nih. Angin-anginan. Ba'da alifin. Tuh. Fa innahu yubdilu alifan. Dengerin. Wa idza waqa'a ba'da alifin fa innahu, ya ada apa? Ini sebenarnya bukan habis. Ini karena anginnya gede jadi kemakan angin. Lihat, wa idza waqa'a, dan apabila terletak hamzah itu, hamzah nih waqa'a. Asalnya waqa'al hamzu.
asalnya kan, ya kan? Apabila terletak apa hamzah ba'da alifin sesudah alif, fa innahu maka sesungguhnya hamzah tersebut kembali kepada hamzah tersebut yubdilu dibaca ibdal. Ibdalnya apa? Alifan menjadi alif. Contohnya gimana? Contohnya yasha'u. Yasha'u menjadi apa? Ini berarti diibdal. Ibdalnya apa? Ibdal itu diganti. Ya, diganti. Diganti apa? Alif. Diganti alif. Jadi baca gimana? Yasha. Jangan pakai yasha. Kalau itu berarti ada hamzanya. Yasha bareng. 2, 4, 6 panjangnya. Yasha. Ayo. Cara kedua, yasha. Cara ketiga, 6, yasha. Kalau ente ada begini aja nih, ente begini, yasha, berarti ada hamzanya. Salah. Jadi nggak ada hamzah, ada nggak ada. Karena bukan hamzah, alif doang. Yasha, yasha, yasha. Paham tuh? Jadi menjadi alif. Yasha. Apalagi contohnya? Minas sama. Ya. Nah, minas sama. Coba minas sama baca gimana? 2 harokat. 4. 6. Udah proses ibdal bukan? Udah proses ibdal bukan? Udah proses ibdal apa belum? Udah proses ibdal apa belum? Kenapa dibaca ibdal alif? Karena hamzah didahului oleh huruf ini alif nih tuh, didahului oleh alif, maka dibaca ibdal oleh hamzah. Apanya yang dibaca ibdal? Ini hamzahnya dibaca ibdal menjadi alif doang tuh. Tuh, minas sama. Ini hamzah, tadinya hamzah nih, tadinya hamzah diganti alif jadi begini. Jadi mad apa? Jadi mad kan? Yuk, minas sama. 2 harokat. Minas sama. 4. Minas sama. Nah, ibdal apa namanya? Kalau ibdal itu berarti ibdal artinya ganti apa? Hamzah diganti alif. Oke. Dah. Cara ibdal ini, sesuai dengan bait sebelumnya. Apa bait sebelumnya? Wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu wa yaksuru aw yamdi alal maddi wala. Bait 239, catat situ. Cara ini sesuai dengan bait 239. Cari di situ. Bait 239. Bagaimana? Wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu. Ya, dibaca ibdal menjadi huruf alif, huruf hamzah yang ada di ujung, tatarrafa mislahu. Wa yaksuru aw yamdi alal maddi atwala. Dibaca qasar atau dibaca mad. Baca qasar boleh 2 harokat, baca mad juga boleh 4 atau 6. Itu baitnya 239. Nah, kalau gitu ini cara pertama. Cara kedua, jadi gini, dengerin. Dibaca ibdal menjadi huruf mad apabila hamzah didahului huruf berharokat. Lagi, dibaca ibdal menjadi huruf mad dari jenis huruf sebelumnya, harokat sebelumnya, apabila hamzah tersebut didahului oleh huruf yang berharokat. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Ibdal. Apa yang dibaca ibdal? Menjadi huruf apa? Contohnya, yubdi'u dibaca likul limri'in dibaca tafta'u dibaca taf. Kemudian itu yang pertama, dibaca ibdalnya menjadi huruf mad. Cara kedua, dibaca ibdal menjadi alif apabila terletak hamzah tersebut sesudah alif. Nih hamzah nas-sama'i terletak sesudah alif. Maka cara bacanya adalah dengan ibdal. Ibdalnya dengan apa?
dengan alif. Gimana bacanya? Minas. Cara kedua. Cara ketiga. Ya, gitu. Apanya? Ada ntar, ada di situ, ada di kitab, ntar kita baca. Nah, dengerin. Ini cara bacanya lagi, dengerin ya. Nah, bait berapa tadi? 2 3 9. Wa yubdiluhu mahma tatarrafa mislahu wa yaksuru aw yamdi alal maddi atwala. Bait ini nih, wa idza waqa'a ba'dal alifin fa innahu yubdilu alifan, sesuai dengan bait 239. Terus bait 252 wa ma qablahu tahriku au alifun muharrakan tarafan fal ba'du birraumi sahala. Bait 252 ini menjelaskan bahwa ada cara lain, dengerin, ada cara lain pada bentuk hamzah ini. Di samping cara dua ini, cara ini kan cara ibdal kan, ini ibdal dengan huruf mad, ini ibdal dengan alif. Cara ini di samping cara ini nih, hamzah yang ada di ujung kalimat yang berharokat, yang dibaca sukun ketika waqaf, di samping dia ada ibdal huruf mad, ibdal alif, ada cara lain. Apa cara lainnya? Yaitu cara lainnya di sini pada dua bentuk hamzah. Cara lain pada dua bentuk hamzah itu yaitu tashil bersama rom. Ada cara kedua. Ini kan dianggap satu cara nih, sama-sama cara ibdal, ini ibdal. Cuman ini ibdalnya dengan huruf mad, kalau ini ibdalnya dengan alif. Itu cara pertama. Terhadap apa? Terhadap hamzah yang ada di ujung kalimat yang berharokat hamzahnya tapi dibaca sukun karena mewakaf. Nah, cara pertama nih, ini 1 2 itu berarti satu cara. Ada cara di samping cara ibdal ini, ada cara lagi. Apa caranya? Yaitu cara kedua, yaitu tashil birraum. Tashil birraum. Gimana cara baca tashil birraum? Yaitu di sini misalnya contoh ya. Tashil birraum. Kesimpulannya gini. Bentuk hamzah yang ada di ujung yang berharokat, yang sukun ketika berwakaf, itu berarti untuk siapa bacanya? Untuk Imam Hamzah dan plus Hisham. Dua nih. Hamzah dan Hisham. Ya. Untuk Imam Hamzah dan Hisham, maka ada dua cara. Cara pertama dibaca ibdal. Mana? Nih. Ibdal menjadi huruf mad. Ibdal menjadi alif. Itu cara pertama, ya. Yubdi'u dibaca ibdal, ya. Likul imri'in dibaca mri. Yang kedua, ibdal menjadi alif. Contohnya minas sama dibaca minas samai dibaca. Cara kedua minas. Cara ketiga 6 harokat. Nah, itu cara yang lain itu. Cara kedua adalah tashil birraum. Ini cara kedua. Cara kedua tashil birraum. Bagaimana caranya? Baik untuk hamzah yang sebelumnya huruf yang berharokat maupun untuk hamzah yang sebelumnya berupa alif, maka cara ini diperhatikan ya, dibaca tashil birraum. Nih, tashil birraum. Yubdi'u nih. Yubdi'u. Di samping cara ibdal ada lagi cara kedua, tashil birraum. Kalau tashil birraum berarti gimana caranya baca? Yubdi'u bareng. Yubdi'u. Lagi. Tashil tapi birraum. Yubdi'u bareng. Yasha'u minas samai as-sufahau. Karena raum boleh doma boleh
yang nggak boleh fathah. Paham tuh? Nah, ini tashil birraum. Contoh, minas sama tayubdiu sama. Minas samai. Tuh. Ini kan? Maka hukum pertama ibdal. Ibdal. Ibdal apa? Ibdalu alif. Ibdalu alifan. Ya, berapa harokat? 2, 4, 6. Namanya apa tuh? Kalau istilahnya tuh, kalau bahasa Kemusin Salim, namanya apa? Tas'id. Apa itu tas'id? Tas'id, apa artinya tas'id? Naik. Tas'id artinya naik. 2, 4, jangan 6 dulu, tapi 2. Minas sama. 2, 4. Minas sama. 6. Minas sama. 2, 4, 6. Cara berikutnya tashil birraum. Tashil birraum nanti ibdal nih. Pertama ibdal. Ini ibdal. Yang kedua tashil birraum. Bagaimana caranya? Minas samai. Minas samai dibaca dengan 6, 2. Lagi 6, 2. Kalau Hisam berapa? Hisam berapa? 4, 2. Nggak boleh 6 karena dia nggak ada sejarah 6. Paham? Nah, berarti gimana bacaan Hamzah? Minas sama tashil. Udahnya tashil pakai raum. Kalau minas sama itu raum doang. Kalau minas samai itu tashil birraum. Kalau raum doang minas samai, sepertiga doang. Tapi kalau pakai tashil minas samai, tashil birraum 6. Yang kedua minas samai 2 harokat. Itu yang disebut dengan khamsatul qiyas. Khamsatul qiyas itu 5 cara. Cara pertama 2, 4, 6 ibdal alif. Cara kedua, ketiga, ini kan cara 1, 2, 3. Cara keempat, kelima 6, 2 hamzah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Capek juga lu nerangin begini. Supaya paham. Nanti kalau udah masuk Imam Hamzah, terutama para qori, ente kan qori semua ini. Allahu Akbar, qori semua. Kalau diminta nanti untuk menjadi peserta musabaqah tilawatil Quran golongan remaja dan golongan dewasa, udah paham, udah ngelotok di sini. Bahkan tantangin, mau baca apa? Coba baca Hamzah. Hamzah, baru Hamzah. Begitu. Sombong namanya ini. Kagak boleh sombong. Orang semakin tinggi ilmunya semakin nunduk dia. Kalaupun dia bisa, dia nggak mengenalkan diri. Nih gua bisa, enggak. Intan dimanapun dia berada, walaupun di lumpur sekalipun tetap jadi intan. Betul? Nggak bisa dia jadi kecongok atau menjadi kecoa, nggak ada. Tetap intan. Paham? Jadi nggak usah ngagul-ngagulin. Ntar juga Allah yang angkat derajat kita. Yang penting semakin tawadhu, semakin Allah demen tuh diangkat derajatnya. Itu ya, tawadhu saja. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk bab kali ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti bab berikutnya. Dan saya tadi udah nyuruh fotokopi Abdul Muiz supaya untuk bait Syatibiyah atau Al-Hirzul Amani wa Wajhut Tahani itu mulai diapal, tapi difotokopi, ternyata lagi difotokopi tapi kertasnya habis. Insya Allah Rabu depan kita semua pegang tuh, semua pegang dan ngapal, udah mulai ngapal nih. Bab amanat dari guru Haji Sobron, anak-anak yang mana bos suruh ngapal, jangan cuman bisa doang atau teori, tapi apal baitnya ntar ditanya nggak bisa. Oh ya udah baik, Pak Kiai baik, saya suruh ngapal. Jadi suruh ngapal semua nanti kita nih, suruh apal. Baik, Abi Latif udah berapa hafal? Udah berapa? Ada 250? Belum. Apalin semua nanti. Jadi setiap masuk sebelum saya keluar itu baca bareng-bareng.
baca aja bareng, nanti lama-lama tiap minggu juga hafal. Lagi kayak Ilham udah juara internasional, ya Rabbana, itu udah harus hafal semua teks-teksnya. Ustaz Abdul Muiz ngajar qiraat harus hafal, Ustaz Rozak besok ngajar qiraat harus hafal. Ya, nanti di sini qiraat itu saya mulai nanti ke depan dari kelas 1 sanawiyah atau SMP, kelas 2, kelas 3 biar sampai selesai udah ngelotok semua. Insya Allah akan banyak guru-guru qiraat diangkat nanti di sini. Ya, paham? Baik, cukup dulu. Waktu jam berapa ini? Jam 11. Kita cukupkan dulu. Tajwid kita nggak baca karena waktu. Silakan baca yang jadwal malam ini. Siapa itu? Di sini ada Ustadz Kodam, dia ikut dari Sulawesi, malam ini dia lagi mampir ke Jakarta. Dia qori terbaik di Sulawesi Tenggara. Sulteng ya sayangnya, Sulteng. Sultra, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulteng, Sulawesi Tenggara. Dia terbaik dan suaranya luar biasa, thrillingnya dia punya bagus. Ya, malam ini dia lagi ada di Jakarta. Dia WA saya pengen ikut ngaji. Saya bilang ngaji besok insya Allah dia berangkat umrah bersama Abi tanggal 22 September. Ya, punya pesantren di kampungnya di sana, santrinya banyak. Tapi malam ini pengen ikut ngaji bareng-bareng kori nasional internasional. Ya, di sini. Ini banyak kori nasional Ustaz di sini. Banyak kori nasional internasional juga ada. Tapi kori tingkat RT juga ada juga. ya, jadi nggak mesti begitu. Pokoknya biar tingkat RT kalau dia menguasai ilmu qiraat dia bisa jadi guru. Paham itu? Bisa jadi guru qiraat. Silakan baca. Siapa jadwalnya? Ustaz Hafid baca. Hah? Siapa? Ustaz Razak silakan baca. Abdul Razak Patur ya Patur. Silakan. Surat apa? Ayat berapa? 260. Ayo baca. Ini apa? Masih apa nih? Susi. Apa? Waros. Oh, waros. Ya. 260. Wa idh qala Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim. Baca, silakan. Pakai lagu ya. Pakai lagu beberapa tangga nada, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. Ulang. Diterusin aja. Lebih bagus jangan wakaf di situ. Terusin wasol lebih bagus. Al waslu aula. Wasal lebih bagus daripada wakaf. Ayo. Qala awalam tu'min qala bala. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan. Ulang. Naqal. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhun. Coba. Qala fakhudh arba'atan. Ulang. Qala fakhudh arba'atan.
Fakhudhar arba'atan. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk. Allah, lanjut. Fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya. Terus wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. ganti lagu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adh lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adh. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adh kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna. Ulang. Tipis. La yaqdiru, diru tipis saja. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah. صدق الله العظيم. Bagus. Dia lentur, cara bawainnya, lagunya bagus. Ini punya bakat besar nih. Asal kaidahnya dimatengin. Ini bisa jadi juara nasional nih untuk remaja. Ya. Bagus dia, lenggoknya kayak Dan Hafid gitu. Ya, saya kasih contoh ke dia karena dia juara nasional gitu. Ya.
Silakan, siapa lagi yang kedua? Siapa? Parman. Parman siapa? Oh, Zainal Abidin. Parman. Oke, silakan. Apa? Masih waras? Basi kumpul. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arni kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ganti lagu. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا Taquman wala ada. Di situ mat waqafnya. Terusin. Asal tahu aja. Thumma gunnahnya. Thumma la yutbi'una ma. Jangan kacau. Lagu Dian nggak apa-apa. Contohnya. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. Dibilang manna wala ada, wakafnya di situ. Terus dari thumma, asal tahu aja ya. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
Ganti lagu. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى La tubtilu. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ألا يقدرون على شيء Ulang. Kok Allah yaqdiru? La yaqdiruna ala syai'in. Jangan Allah itu solda itu alifnya itu solda itu. Soldan, solda bukan Allah. Hati-hati. Jali itu. Ulang. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Oke, bagus. صدق الله العظيم. Sudah 2 orang. Satu siapa lagi? Li. Ya, siapa lagi? Jadwalnya siapa? Ah? Gilfon lagi kurang sehat ya? Masih sakit? Siapa gantinya? Atau Kodam baca? Kodam baca. Baca tilawah. Hafaz nggak apa-apa baca. Mau baca pakai lagu nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Kasih pecinya sayang. Soalnya ada di YouTube langsung masuk nih. Mau baca surat apa? Kayaknya udah berapa malam Rebo hujan terus ya? Kemarin hujan kan? Mudah-mudahan jangan besar nih hujan nih. Ada hamba-hamba Allah yang lagi baca Quran. Ayo. Surat apa aja bebas. Bebas aja. Ghafir 51. Ya. Silakan. Ghafir itu berarti surat Al-Mu'min. Dia baca. Kemarin yang baca lagu nih malam ini siapa yang baca pakai lagu? Gilfon. Ma Ade. Ade diselingi dulu sama sahabat terdekat. Nanti kamu minggu depan ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Allah. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Ulangi coba. Ulangi. Ya, habis naik pesawat biasalah itu capek. Ya, angin AC pesawat biasa. Tolong kasih air minum dulu. Muiz, kasih air minum. Ya Allah. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Ya. Ya, lanjut. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Oh. Terus. ولقد آتينا
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل. Ya. Langsung aja naik. Naik ya. Ilal kitab. Nah, gitu. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Allah. Lanjut. هدى وذكر لأولي الألباب. Rudin. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. Jadi wasabbih, wastaghfir bisa, wasabbih bisa, wastaghfir li dzambika. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ibkar. Ya. Ulang. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Allah. Sekarang Susi. Susi. Tadi udah Duri kan? Sekarang Susi. Udah. Ya. Wastaghfir li dzambika. Fil li dzambika. Sama. Ya. Tadi baca apa tadi? Ad-Duri, tapi sama. Enggak, tapi tadi baca wastaghfir apa wastaghfil? Astagfir. Oh, ya. Lanjut. Kemari, maju kemari. Terus. Innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Allah. Lanjut.
بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم. Jangan dari bighairi sultan, langsung aja atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Dari situ maju lagi, maju lagi, kemajuan lagi, angkat lagi itunya. Tolong Samsul dananya. Terus أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إذا أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. Langsung أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. gitu. Terus bawa aja tekuk kemarin. Ayo. Terus. Bantu padlan. Terus. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Dah. Jadi susi sekarang. 2 harokat mad munfasil. Baca. Innal ladzina yujadiluna fi Fi 2 harokat. Gak usah, langsung aja. Sika aja, sika. Coba. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Ya, lanjut. أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. Allah. Lanjut.
Nah, bisa. Kalau kuat, bagus dia dijawab. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Allah. Balik. Cukup. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Allah. صدق الله العظيم. Masya Allah. Suaranya khas. Ya. Dilatih lagi ya. Dilatih, kaidahnya diperkuat. Cakep. Ya, suaranya bass tinggi. Ya. Napas aja paling karena capek ya. Capek dari Sulawesi, ya. Baik, kita tutup. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah.